Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu as-salasun. Hadis 30. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'labah Al-Khusniyah, Khusniyah Jursum ibn Nashirin radhiyallahu anhu. Ini salah satu sahabat yang masyhur yang juga ikut di dalam Bai'atur Ridwan yang tahta syajarah itu. Dia di tahun 6 Hijriah yang dikenal matinya tengah sujud. Dan di dalam hadis dia punya riwayat disebut oleh ulama ahli hadis 40 hadis. Dulu para sahabat itu menghafal 40 hadis. Ya, maka akhirnya ulama membuat hadis 40 hadis. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala innallaha farada ta'ala farada innallaha farada faraidha la tudayyi'uha. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mempardukan, mewajibkan faraid, beberapa kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka jangan kamu sia-siakan. Ya. Jangan kamu sia-siakan. Baik kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama yang telah ditetapkan oleh syariah. Dan fala tudayyi'uha, dan jangan kamu sia-siakan. Menyia-nyiakan ini bagaimana? Ada dua tadi itu. Apa? Ada fi'li, tidak melaksanakan. Atau fi'luhu bi ghairi khusyu'in wa ikhlasin wa sidqin. Atau melakukannya tidak sidq. Tidak jujur, tidak ikhlas, tidak khusyuk. Itu pun masuk ke dalam kategori tadi. Ya, kalau tadi yang pertama dia memang tidak melakukannya. Ya, tapi kalau tadi yang kedua melakukan tapi main-main. Ya, itu tadi. Maka dari hadis ini, dari perintah ini, hadis ini menyuruh kita untuk menjaga apapun yang faraid, yang wajib, yang fardu. Kemudian yang kedua pesannya Nabi, wahadda, dan Allah memberikan had, hududan. Fala ta'taduha, jangan engkau langgar. Had ini Allah memberikan fasil, hadda fasola. Apa fasola itu? Pemisah. Kan had itu kan pemisah. Disebut perbatasan. Itu kan pemisah antara negara ini dengan negara itu. Nah, hududan itu disebut hudud. Hudud itu apa? Sama dengan maknanya hima. Ya. Dalam hadis Allah punya hima, punya pekarangan. Rumah kan misalnya di depan itu tanah kita, di depan rumah kita sekian puluh meter, maka itu hima kita. Dan tidak boleh ada orang nyocok tanam di tanah kita, ngebangun di tanah kita. Itu hima namanya. Itu hudud. Allah hadda, arti hadda fasola, menggaris, hududan
yaitu pada himanya, pada batas yang tidak boleh dilanggar, itu hima. Makanya disitunya pala tak taduha, jangan engkau tak tadu, langkahi, audu, ya, jangan engkau langkahi, lewati, langgarlah, ya. Nah, maka ini adalah kita disuruh untuk menjaga had-had Allah. Kalau hudud Allah apa? Apa yang dilarang oleh Allah, ya, dan apa yang diwajibkan oleh Allah, ya, itu hudud. Secara hakiki hudud itu antara hamba dan Tuhan. Bainal abdi war rabb, itu juga hudud. Seperti tadi, fadzakir innama anta mudzakir, ya, peringatkan, engkau hanya sebagai orang yang peringatkan. Nah, kita ketika melakukan apapun di dunia ini, kita hamba, jangan Tuhan. Ya, suami kepada istri, istri kepada suami, guru kepada murid, pemerintah kepada anak buah, ya, itu adalah hamba. Dia menghamba kepada Allah sebagai pemerintah kepada rakyatnya. Dia menghamba kepada Allah sebagai guru kepada muridnya. Dia menghamba kepada Allah sebagai suami kepada istrinya, bukan Tuhan. Artinya dia menghukum, dia, apalagi misalnya suami menyebut kepada istri, lu nggak tahu kalau bini itu kalau nggak nurut sama suami masuk neraka. Wah, mantap, ya, gitu. Kudunya laki jangan sampai bini masuk neraka, maafin, itulah hamba, gitu. Ini itu namanya ibadah kan? Ibadah itu yang ngerjain siapa? Abid. Ya, lalu ibadah kepada siapa? Kepada ma'bud, kepada yang disembah. Nah, disitulah kita tuh perlunya menyertakan mata batin, akhlak. Ya, mata batin itu akhlak. Maka orang sufi itu tidak menyebut akhlak, tapi dia menyebut adab. Karena adab itu adalah menempatkan diri di depan Allah, itu adab. Melakukan apa saja dia untuk Allah, enggak ngelihat orangnya, gitu. Makanya orang-orang soleh itu kalau bininya mati, besoknya langsung nikah lagi, Bu. Kenapa? Lah, kalau kepikiran dia pengen tidur, lah perempuan lain ntar kepikiran, dosa. Ya nggak ada yang masakin ongkoh, gitu. Nah, ini saya ingin jelaskan kalimat wa harrama asya'a fala tantahaikuha. Intihak itu ada dua, ada fi'il, ada maknawi, ada hissi, ada maknawi. Allah mengharamkan sesuatu, maka jangan kamu intihak. Apa intihak itu? Intihak itu tanalus syai', nyentuh sesuatu, dapetin sesuatu. Ada dua, ada dengan perbuatannya, ada dengan lintasan pikiran. Ya. Maka kan saya pernah ceritakan ada seorang wali, bininya mati, Bu. Itu nangis, masya Allah. Dibawa nganterin ke kuburan sampai nggak kuat bangun, dipayang sama muridnya. Nangis. Ya, kata muridnya, ditinggal istrinya mati, itu nangis sampai nggak bisa jalan. Kata muridnya, katanya suruh ridho. Itu dia sampai lemas romannya. Terus dia yang nalkinin, dia yang baca doa, udah nggak bisa bangun lagi, duduk aja nangis. Ya udah selesai semua, bangun aja diangkat sama muridnya. Begitu mau bangun, nengok sama muridnya, lu punya saudara perempuan nggak? Punya, Syekh. Adek punya, empok punya. Yang cakepan ama yang akhlaknya bagus yang mana? Oh, kalau gitu yang adek. Gua lamar ya adek lu. Di depan kuburannya itu. Ya. Ilok bininya ngejerit di kuburan, sampai geledek begitu.
Ya. Kalau dia hidup, dia di kuburannya nggak mati, hidup mungkin ngejerit, tapi kalau mati enggak. Bagus bang. Gitu. Karena ada intihak. Nah itu orang sufi bicara intihak itu pikiran bukan perbuatan. Mikir bini orang itu intihak, haram, perempuan orang itu intihak. Ya, makanya daripada mikiran mendingan kawin lagi. Itu dia ngejaga intihak agar tidak melanggar haram tuh. Nah makanya dia mikir, wah, besok ntar malam, ya mungkin saya itu bininya udah dikubur. Nah ntar malam gue tidur sama siapa ya? Ya. Istilahnya tidur orang launya ntar malam katanya. Akhirnya dia nanya, punya saudara perempuan enggak lo? Hah? Nangis terus. Ya. Nah, di sini seorang yang ketika hatinya hidup, dia mengira bahwa emosionalnya ya itu hilang, tidak, bahkan emosionalnya semakin sehat. Lihat para wali, mudah terpengaruh dengan keadaan orang, cepat melihat orang tuh penuh iba, penuh kasihan, penuh sayang, lebih sensitif emosinya. Coba orang ketika rohaninya tidak bersih, emosinya juga tebel. Ya, ngelihat orang susah, makanya loh sekolah jadi begitu tuh, gitu. Ya, tapi mereka ngelihat ya Allah. Ya, maka kita disunahkan kalau lewat nih keluar ke rumah ngelihat orang dagang, doain ya Allah semoga dia ya dagangannya laku. Ya, ngelihat misalnya aki-aki masih kerja, ya Allah ya semoga Allah berikan sabar, semua dijadiin pahala terus. Nah orang-orang soleh seperti itu. Ya, ada yang tabrakan juga, Allah semoga dia ampun, nggak mampus loh gitu. Emosionalnya sehat kalau akhlaknya sempurna. Gitu. Ya bukan berarti seorang wali ya bininya mati redo ketawa ilok, wah bini gua mati, wah bini gila, itu mah bukan wali. Ya, bahkan dia nangis tadi itu nangis. Adapun apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, tetap dia tidak mau yantahik ya fil khatar, ya, artinya bahwa dia tidak mau yakhturu ya bifi'lihi. Bentar malam masa apa ya gua ya, terus makanya nanya muridnya, lu punya saudara perempuan? Punya, Syekh. Yang cakepan yang mana? Yang adek, akhlaknya bagus juga. Udah gua lamar ya. Besoknya langsung akad, Bu. Nangis kan ya, cuman campur-campur bahagia gitu. Karena begini Bu, kenapa ya suami kita nih, kalau misalnya ibu mati nangis itu Bu, ya benar nangis girang dia. Oh, kenapa nggak dari dulu ya mati katanya gitu. Tanya dah. Ya, bebas gua, habis ini nggak ada yang ngomelin, pergi nggak ada yang larang, gua kawin lagi dah. Begitu pikirannya. Lah kan dia merasa itu salah, padahal tidak. Ya, karena tadinya salah maka pikiran itu salah. Nah, mereka tidak. Meskipun nikah tetap. Coba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah ditinggal oleh Sayyidatuna Khadijah, Rasulullah di Mekah. Anaknya ada yang gede, ada yang masih kecil kan. Nah, siapa yang ngurusin anak? Maka dia menikah dengan Sofia, seorang janda. Nah, dia yang ngurusin di rumah tuh, makan apa, tenang Nabi. Ya. Terus dibawa hijrah. Dibawa hijrah ke Madinah, baru berapa bulan Nabi kawin sama Sayyidatuna Aisyah. Nah, rumah Nabi ditaruh Aisyah. Nah, sementara anak-anaknya sudah besar, yang masih kecil ditaruh sama Sophia, dijauhin dari Nabi. Nabi coba itu melihat bagaimana itu ya, Nabi
Ya. Begitu udah nikah, udah sama Sayyidah Khadijah, lalu kan ada kisah seorang sahabat yang pernah diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke Habasyah. Di situ ada nama Abdullah, masuk Islam dengan istrinya Jamilah. Lalu kata suaminya nih Abdullah, ya, Neng, kita ini disuruh hijrah sama Nabi ke Habasyah. Kata istrinya, apapun yang diperintahkan oleh Nabi kita lakukan. Mau nemenin? Mau. Pergi. Cuman satu perempuan tuh, itu Jamilah namanya, itu ya, istrinya Abdullah sahabat Nabi, pergi ke Habasyah. Dan akhirnya dia tinggal di Habasyah sampai Nabi sudah hijrah ke Madinah, dia nggak pulang lagi di Habasyah. Ditakdirkan sahabat Nabi bernama Abdullah pindah agama Kristen. Lalu dia ngerayu bininya. Ketika itu sudah punya anak, dinamakan anaknya Habibah, perempuan. Dirayu tuh, Neng, abang masuk Kristen, Neng. Karena tiap hari bergaul sama orang Kristen di Habasyah, masuk Kristen. Bininya dirayu, ya, bininya begitu masuk Kristen udah nggak mau ditidurin, nggak mau dicolek, ya, karena udah turun itu perintah itu. Akhirnya, Neng, ayo masuk Kristen. Enggak, saya tetap mengikuti. Akhirnya dicerai. Nah dicerai, pulang kagak bisa, mau ke Mekah kagak diaku sama keluarganya di Mekah, udah kabur. Mau ke Madinah nggak mungkin bawa anak. Akhirnya dia bekerja, ya, jadi kuli di pasar, ngempanin anaknya Habibah. Berita itu sampai ke Nabi. Nabi akhirnya ngutus sahabat untuk laporan ke Raja Habasyah, saya lamar itu Ummu Habibah. Pergi ke Habasyah, ngomong sama raja yang datang ngelamar Habibah dengan ngasih 500 dinar. Ini mahar engkau dilamar oleh Nabi. Rajanya turun, datang ke gubuknya. Ya. Dia nangis gembira. Sementara Sayyidatuna Aisyah nangis kesakitan. Ya. Langsung dibawa oleh Rasulullah, ya, dikasih rumah lagi Habibah. Habis itu kawin lagi kepada Hafsah. Kenapa? Karena lakinya mati, sedih, dikawinin sama Nabi. Ya, tetap bininya ngomel-ngomel tetap. Baru sama Hafsah belum berapa bulan, udah kawin sama Mariatul Qibtiyah. Karena ada anak keturunan raja, tawanan, berebut para sahabat. Kata Nabi, itu pantasnya untuk saya karena anak raja, jadi dinikahin sama Nabi. Cuman belum punya rumah, masih di tempat tawanan. Nah Nabi bagaimana? Ya kewajibannya. Satu ketika datang ke rumah Sayyidat Hafsah siang-siang tuh. Begitu datang kata Sayyidat Hafsah, maaf saya lagi haid, katanya gitu. Ya udahlah, saya mau istirahat, kata Nabi. Kalau gitu saya izinnya mau ke rumah bapak saya, pulangnya ntar sore. Nabi mikir, lah gue di sini sendirian, dia pulangnya sore. Kalau ada juga lagi haid, diambil Maria Qibtiyah, diajak tidur di kamar Hafsah. Sayyidatuna Hafsahnya pulang, enggak sore, pulang, kaget, itu di kamar ada ngapain ya Nabi? Begitu keluar, dua-duanya keluar dengan penuh keringat. Nah, apa yang terjadi? Sayyidatuna Hafsah lari keluar. Kemana larinya? Ke rumah Sayyidatuna Aisyah ngadu. Coba lihat, bayangkan tuh. Iya. Adem ayem gitu. Makanya ada Tela nggak? Makanya ketika ada bini saya dua-duanya di sini, pagi-pagi Teh Apro suka jalan, subuh-subuh jalannya kenceng, dikirain wah berantem itu katanya sama madunya. Nggak tahu olahraga subuh-subuh. Ya. Tela nyusul bawa motor, Teh saya anterin mau kemana? Lo gak mau olahraga, katanya mau dianterin kemana? Disangkanya purik, wah berantem kali ada madunya di rumah. Ya. Nah semua itu terjadi
tidak mencederai akhlaknya. Itu keseimbangan akhlak itu yang diperlukan. Bukan orang yang mulia, orang yang berakhlak dapat menghilangkan masalah-masalah basyariah, enggak. Tapi pahalanya di situ. Pahalanya itu bagaimana ngadepin itu dengan ikhlas, ridho, memaafkan, tidak menyesal, baik sangka, melupakan kesalahan, dan itu surganya di dunia. Ini mah gue sakit sampai apapun gue nggak hilang-hilang, itu berarti jiwanya sakit. Di mana Allahnya? Nggak ada. Ya. Nah, ini intihak. Haram. Nama baik orang, harta orang, ya, tubuh orang, ya, dan yang dilarang oleh Allah itu juga haram. Wasakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhatsuha. Nah, di sini kata sakata ini uniknya. Wasakata. Sakat sukut itu bukan ghaflah. Sakat sukut itu bukan nasya. Diem itu bukan lalai, diem itu bukan lupa. Wasakata anhu, wasakata an asya, dan Allah mendiamkan, tidak mengatakan haram, tidak mengatakan wajib, tidak mengatakan fardu tentang sesuatu rahmatan lakum, nggak ada hukumnya. Inilah usul fikih dibangun al aslu fil asya'i al ibahah, dibangun di atas dalil ini. Sesuatu ya asalnya boleh. Ada Bang Heru. Ada. Bang Heru. Bang Heru ada. Ada. Gue saya. Ada. Ada. Bang Heru. Ada. Bang Heru. Yang kesono ke yang belum udah ke ujung sono nggak turun. Ya. Jangan yang di ujung. Yang sono ujung. Wasakata, dan Allah diam an asya, tentang sesuatu. Ya, rahmatan lakum itu rahmat bagimu. Ghaira nisyanin, tidak lupa. Fala tabhasu anha, maka kamu jangan cari, jangan kamu bahas hukum sesuatu yang didiamkan itu. Nah, dari sini apa isi kandungan hadis ini? Menjaga yang fardu, menjauhi yang diharamkan, dan ya kalau tidak ada hukumnya, ya apakah haram, apakah makruh, maka jangan banyak bertanya. Ya. Namun apa yang kita pahami dari hadis ini? Ya, pertama, tidak boleh manusia membuat syariat karena sudah ada batasan-batasannya. Hanya manusia perlu melakukannya zahiran wa batinan. Ya. Dan yang kedua, al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu pada asalnya boleh. Tetap, maksudnya apa? Kalau sudah dikatakan tidak boleh, ya, maka hendaklah tawakuf. Ya, nggak ada haram-haram dikit kali, nggak ada. Ya, nggak ada haram-haram dikit. Ya. Karena hukumnya dikit atau banyak itu sama saja bagi Allah. Ya, makanya ada hadis, iyyaka wa muhaqqaratiz dzunub. Ya, atau ada wa muhaqqaratil a'mal. Ya, fa inna indallahi taliba lahu taliba. Ya, jangan meremehkan dosa, karena orang yang meremehkan dosa ada pencatatnya, malaikat yang akan dilaporkan kepada Allah nanti. Itu. Nah, maka ketika itu sesuatu yang boleh, maka tidak perlu diutak-atik. Artinya satu sindiran bahwa kalau sudah ada hukumnya, stop. Ya, coba dah kita hitung. Yang diharamin sama Allah sama yang kagak, itu banyakan yang kagak. Ya, yang diharamin itu ya berapa buah aja. Ya, yang lain kagak. Tetapi tetap aja orang intihak. Ya. Nerobos, nerjang. Ya, mendapatkan sesuatu. Ya. Intihak itu apa
tanalul syai'. Makanya ketika seorang perempuan diperkosa itu intihak. Karena diambil sesuatu darinya, itu intihak. Ya. Ketika diharamkan maka jangan intihak. Nah, intihak ini ada fi'il, ada khatar, fikir. Ya, ada perbuatan, ada lintasan berpikir. Ya, Allah ghairan nisyan, Allah tidak lupa, tetapi sengaja rahmah. Ya, itu rahmat bagi kita. Maka di situ dikatakan ya, ghairan nisyanin fala tabhasu, itu menunjukkan bahwa Allah mustahil ada yang Allah lupakan. Cuman sengaja Allah tidak sebut hukumnya ya, agar kita dapat memahaminya. Yang membawa kepada haram jadi haram, yang membawa kepada halal jadi halal. Ya, itulah hukum sesuatu. Asalnya boleh ya, kita bikin rumah boleh, punya kendaraan boleh, bekerja ini boleh, makan itu boleh, makan ini boleh, apa aja boleh ya. Bapak-bapak juga mau kawin lagi boleh ya. Tapi ya, yang penting jangan caranya haram. Ya, karena Allah tidak lupa, meskipun itu boleh, jangan dikira Allah kata wah ini mah Allah. Coba kalau diganti wanasia misalnya, an asya atau wa ghafala, maka menggunakannya wasakata rahmatan. Jangan keenakan gitu, dikasih nggak ada hukumnya. Dulu Pak, kambing itu haram, nggak boleh dimakan di zaman Israel. Ya. Tapi khinjir, babi dulu boleh, kemudian ya, tidak dibolehkan. Gitu. Nah coba binatang yang diharamin namanya nggak diharamin, banyakan mana? Kata Nabi apa yang di laut apa aja halal. Tuh. Binatang juga yang bertaring, yang buas. Ya. Ada orang usaha dagang bakso, dagingnya daging kucing, daging tikus. Nah ini kan ya, artinya jangan sampai seperti itu. Masih banyak ya, rezeki yang lain. Ya, naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.